Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Pikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, sebagai ungkapan terima kasih saya kepada teman-teman yang sudah klik video ini, saya akan doakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, pada khususnya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan sharing kembali kali ini. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi agar beternak entok ini bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama atau penghasilan pokok ya teman-teman. Nah, kenapa saya bahas tentang ini? Karena beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, saya sempat membaca salah satu komentar dari sahabat kita yang bertanya tentang apakah usaha peternak entok sampingan bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama atau penghasilan pokok kita. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah beternak entok itu bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama atau tidak. Ya tentu saja melalui atau berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman dan semua. Jadi ada beberapa syarat meskipun pada dasarnya kita akan bisa menjadikan usaha peternakan entok ini sebagai usaha atau penghasilan pokok, tetapi tetap wajib memenuhi syarat-syarat yang harus kita penuhi teman-teman. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menduduki urutan pertama sekali adalah niat yang sungguh-sungguh teman-teman. Jadi dengan niat yang sungguh-sungguh, tentu saja kita akan lebih semangat lagi untuk mencari segala sesuatu yang diperlukan, yang ada kaitannya dengan ilmu seputar peternakan entok supaya kita bisa sukses. Ya, di antaranya adalah bagaimana sih supaya indukan entok yang kita ternak ini bisa cepat bertelur, kemudian jumlah telur yang diproduksi banyak, dan kemudian hasil tetasannya juga sempurna, ya. Karena niat yang sungguh-sungguh itu pasti akan menguatkan kita supaya kita lebih semangat lagi untuk beternak. Berbeda dengan ketika kita niatnya hanya separuh-separuh dan setengah-setengah. Bahkan ketika kita diuji dengan sekali tumpur atau sekali rugi, biasanya itu langsung berhenti ataupun mengundurkan diri. Itu kalau niatnya hanya separuh-separuh dan setengah-setengah. Ya teman-teman. Nah, karena usaha peternakan entok ini tidak main-main. Hubungannya sama nyawa. Ya teman-teman. Nah, karena hubungannya sama nyawa, tentu saja ini sifatnya adalah rentan ya teman-teman. Nah, itu dari pembibitannya. Nah, kemudian dari pembesarannya. Ketika kita melakukan usaha peternakan entok sistem pembesaran, tentu saja ujian kita lebih berat lagi teman-teman. Kenapa? Karena nyawa-nyawa yang kita pertahankan atau yang kita jaga adalah nyawa-nyawa yang masih benar-benar sangat luar biasa rentan sekali terhadap penyakit, sehingga mudah sekali untuk mati. Bagaimana ketika anak-anak entok yang kita rawat, yang kita jaga nyawanya kemudian mati, banyak pertumbangan, ya tentu saja kita akan menjadi rugi teman-teman. Nah, ini juga perlu kita pahami. Bagaimana cara merawat anakan entok atau DOE entok supaya tetap dalam keadaan sehat, hidup, dan kemudian bisa tumbuh kembang secara baik dan sempurna. Dan untuk membahas itu di video kami sudah ada ya, silahkan dicek di video sebelumnya teman-teman. Dan kemudian untuk langkah kedua, bagaimana supaya usaha peternakan entok ini bisa kita jadikan sebagai penghasilan pokok atau penghasilan utama. Kita bicara dari pembibitan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah syarat pertama sudah kita penuhi, yaitu kita punya niat yang sungguh-sungguh. Dengan punya niat yang sungguh-sungguh, tentu saja kita akan mencari berbagai macam ilmu supaya kita bisa beternak entok dengan baik dan sukses. Ketika syarat pertama ini sudah kita penuhi, maka kita harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu populasi. Nah, jika populasi yang ada di kandang entok kita hanya sebatas puluhan, atau katakanlah di bawah 200 ekor, maka saya katakan ini belum bisa untuk kita jadikan sebagai penghasilan utama. Kenapa? Karena saya tahu persis teman-teman dan semua hasil dari 100 ekor indukan dari ternak entok sistem pembibitan ini tetap belum bisa mencukupi kebutuhan kita tiap bulannya. Mengingat semua serba mahal, semua serba beli ya teman-teman.
Nah, tapi alangkah baiknya ketika kita punya katakanlah 100 ekor indukan, itu kita jadikan sebagai penghasilan sampingan saja. Jadi untuk tambahan, ya. Jangan kemudian teman-teman jadikan sebagai penghasilan utama. Karena kalau kita jadikan sebagai penghasilan utama atau penghasilan pokok, yang segala sesuatu yang bentuknya kebutuhan apapun itu kita limpahkan dari hasil ternak entok, maka pasti kita akan geblak teman-teman ya. Pasti kita akan geblak karena semua dari hasil ternak entok, semua kebutuhan ngambil dari usaha ternak entok, ya. Maka lama kelamaan pasti akan termakan modal. Kalau sudah termakan modal, pasti kita akan rugi teman-teman, ya. Nah, maka dari itu jika memang teman-teman hanya memiliki 100 ekor indukan, maka jangan terlebih dahulu teman-teman jadikan sebagai penghasilan utama. Itu saran saya. Tapi jadikanlah usaha ternak entok itu sebagai penghasilan sampingan, ya, untuk memperkuat atau untuk menambah income ekonomi kita teman-teman dan sahabat semua ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya 300 ekor di kandang entok kita teman-teman, kita sudah berada di zona yang nyaman. Artinya kita tidak perlu merantau kemana-mana teman-teman ya, apalagi sampai ke Jepang ya, yang katanya puluhan juta rupiah hasil dari merantau ke Jepang. Nah, tetapi pada faktanya ketika kita menekuni usaha peternakan entok ya, dengan populasi yang banyak, tentu saja hasilnya juga tentu saja akan jutaan tiap bulannya teman-teman dan sahabat semua. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.